Ustaz nak mau berlama-lama karena jam 11:30 kita latihan ya. Lihat, kalau Bapak Ibu mengenal Allah dengan cara mengkaji buku, menelaah buku, mutalaah, maka Allah yang kita pahami, Allah yang kita kenali, Allah dalam bentuk lafaz, huruf, dan tulisan. Ketika itu kita masih menghayal, berimajinasi Allah yang mana yang sebenarnya. Karena masih dalam bentuk lafaz dan tulisan. Tapi kalau Bapak Ibu mengenal Allah dengan cara mengkaji diri, dengan cara mengenal diri, maka Allah yang Bapak Ibu pahami itu adalah Allah yang hidup, Allah yang wujud. Makanya Allah katakan, La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud, yang hidup, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak, illa huwa. Kecuali dialah satu-satunya yang wujud dan yang hidup. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak itu. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala yang wujud selain daripada dirinya. Halik nggak pernah ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Maka Allah yang kita kenal, Allah yang kita temui, Allah yang kita lihat adalah Allah yang wujud, yang terang, nyata, dan jelas. Hidup. Sempurna pada diri. Di sinilah Allah katakan, Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu diriku dan akulah sebenarnya insan itu. Inilah isyarat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umat ini. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola ba'ida. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, ingin dia mencari Tuhan, ingin berjumpa Tuhan, keluar daripada dirinya, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kalaulah Bapak Ibu bawa senter, anggaplah ini senter. Kalau Allah itu wujud, terang, dan jelas, Bapak Ibu senter, cari Tuhan itu di mana-mana. Tidak akan berjumpa Bapak Ibu. Allah terang. Sekiranya matahari ini ada terang, Allah lebih terang lagi daripada terangnya matahari ini. Kalau siang itu betul-betul terang dan jelas siang itu, Allah itu lebih betul-betul terang dan jelas daripada terang dan siangnya hari itu. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mencari dan menemui Allah itu keluar diri walaupun kita menyenternya kemana-mana. Namun pada saat Bapak Ibu alihkan senter itu matanya, kepalanya itu kepada diri, maka disitulah Bapak Ibu bersobok dengan Tuhan yang wujud dan yang nyata itu. Sempurna pada dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasada jasa. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhannya, ketika itu matilah dirinya. Rupanya Bapak Ibu melihat Allah cukup sekali saja seumur hidup. Jangan berkali-kali. Melihat Allah itu sekali saja. Sebab apa? Siapa yang melihat Allah ketika itu, pada saat itu dirinya itu mati. Man arafa rabbahu fasadal jasa. Siapa yang sudah kenal Allah? Siapa yang telah berjumpa Allah? Siapa sudah menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah? Maka dirinya itu mati. Dirinya itu fana. Diri itu karam. Tak ada dirinya lagi. Kalau tidak ada dirinya, disitulah Allah itulah yang wujud sebenar-benarnya. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Rupanya selama ini, sebelum kita mengenalnya, kita mengaku-ngaku baru. Mengaku-ngaku. Jadi melihat Allah itu sekali seumur hidup Bapak Ibu. Jangan berkali-kali Bapak Ibu. Kalau berkali-kali Bapak Ibu melihat, maka ada yang dilihat, ada pula yang melihat. Ada wujud tuh. Ada yang dicari, ada pula yang mencari. Padahal yang melihat dengan yang lihat satu juga orangnya. Yang mencari dengan yang dicari satu juga orangnya. Itu tiadalah dirinya semata-mata. Untuk terangnya Bapak Ibu pemahaman ini kita antarkan.
bagaimana Bapak Ibu betul-betul meresek ke dalam diri. Meresek tahu Pak, meresek ke dalam. Yang menilik ke dalam diri ini. Sampai-sampai yang diresek pun nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi, betul-betul kosong. Yang kosong itu yang sebenar ilmu. Maka carilah yang tidak ada. Yang tidak ada itu yang sebenar-benar ada itu. Lihat Bapak Ibu. Mengenal Allah atau ma'rifatullah, ya. Untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah, wajib kita ini mengenal diri. Wajib mengenal diri. Kenapa wajib mengenal diri? Ya, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Makanya diri kita itu adalah suatu isyarat untuk membaca namanya tentang rahasia Allah. Apa kata Allah? Sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kenyataan diri kami pada sekalian alam, pada sekalian ufuk. Dan kami juga telah memperlihatkan diri kami betul-betul wujud dan nyata, terang dan jelas pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memahami dan memikirkan siapa dirimu sebenarnya? Makanya untuk mengenal akan Allah, maka bacalah diri ini. Diri ini adalah alamat. Alam ini juga alamat. Maka dikatakan alam. Alam itu maknanya alamat. Alamat untuk mencari dan menemui Tuhan. Alamat Tuhan sempurna pada diri. Makanya dibukakan Allah tentang rahasia dirinya itu betul-betul sudah tersirat nyata pada diri ini. Siapa diri Bapak Ibu ini? Ini yang dikatakan Allah. Al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu siri adalah rahasiaku. Ini kata siapa nih? Kata Allah tuh. Hadis qudsi. Al-insanu siri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa nasirahu. Dan akulah rahasianya insan itu. Akulah sebenarnya insan itu. Itulah rahasianya. Untuk mengenal Allah. Untuk berjumpa Allah. Untuk menyaksikan Allah dan bertatap wajah dengan Allah itu benar-benar kenalilah diri kita ini. Sehingga pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu benar-benar pertemuan satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri. Sekarang, bagaimana mengenal diri itu? Siapa diri kita itu yang sebenarnya? Lihat. Yang diri kita ini Bapak Ibu, ya, ada zahir dan ada secara batin. Ada secara zahir dan ada secara batin. Walaupun ada zahir dan ada yang batin, namun hakikatnya itu adalah esa. Ya, di mana mendudukkan hakikat diri yang zahir dengan yang batin itu adalah esa. Yang batin dizohirkan, yang zahir dibatinkan. Pandang satu juga dirinya. Kita lihat, kita urai dulu. Yang zahir adalah tubuh. Yang batin adalah ruh. Antara tubuh dengan ruh, mana yang sebenar wujud? Ruh kah atau tubuh kah? Ruh. Kalau yang sebenar wujud itu adalah ruh, lalu tubuh
Ibu ini apa bagi ruh? Kenyataan ruh. Lalu Bapak Ibu itikotkan, kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, itikot ke dalam hati, ya, siapa sebenar-benarnya tubuh itu? Siapa sebenar-benarnya tubuh? Ruh. Maka kesimpulannya, jangan bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan ruh. Ya, jangan bertubuhkan jasmani, tapi hendaknya bertubuhkan ruh itu. Yang kedua, ruh dengan nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ya. Antara ruh dengan nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad, maksudnya ini, ya, mana yang sebenar wujud? Nur Muhammad. Kalaulah nur Muhammad ini yang sebenar wujud, lalu ruh itu apa bagi Muhammad? Hah? Kenyataan nur Muhammad. Kalaulah ruh itu kenyataan Muhammad, itikutkan dalam hati, siapa ruh itu sebenarnya? Itu adalah nur Muhammad. Kesimpulannya, jangan bertubuhkan ruh, tapi bertubuhkan nur Muhammad. Yang ketiga, nur Muhammad dengan Allah. Mana yang sebenar wujud? Kalaulah Allah yang sebenar wujud, lalu nur Muhammad itu apa bagi Allah? Kenyataan. Kalaulah nur Muhammad itu kenyataan Allah, siapa sebenar-benarnya rahasia hakikat nur Muhammad? Itu adalah Allah. Maka jangan bertubuhkan nur Muhammad, tapi bertubuhkan Allah di situ. Disitulah rahasianya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan rohnya itu. Pasti dia kenal akan Tuhannya. Inilah rahasianya. Kenal diri, pasti kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Apa sebabnya dikenal Tuhan? Karena dirinya itu adalah sebagai rahasia Allah. Tapi ingat, siapa yang sudah kenal Tuhannya, pasti dirinya itu mati. Atau tiada. Atau fana. Ya. Siapa yang kenal Tuhan, pada saat ini, detik ini, malam ini, ketika dia mengenal Tuhan pada malam dan detik ini, pada saat itulah dirinya itu mati, fana dan tiada itu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya, karam dirinya, mati dirinya. Ini yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Anak-anak tak boleh mengenal Tuhan. Apa maksudnya tuh? Betul-betul mati, Pak? Enggak. Mati secara makna hakikat, bukan mati secara makna syariat. Kalau mati makna secara syariat, lepasnya ruh meninggalkan cangkangnya. Mati secara makna hakikat, hilangnya akan kesadaran dirinya yang merasa dirinya wujud dan merasa dirinya itu bersifat. Itu yang dikatakan mati itu. Makanya dikatakan Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Mati di dalam hidup, mati sebelum datangnya ajal. Ini yang dikatakan Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu melihat Allah. Tak mampu kamu bertatap wajah dengan Allah. Sehingga benar-benar dirimu itu mati. Orang yang matilah yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Mati kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu wujud dan bersifat itu. Kita mesti betul-betul Aryan. Betul-betul
makom ketelanjangan itu. Makom telanjang itu bukan melepaskan baju yang zahir ini, bukan melepaskan pakaian luar ini. Makom telanjang yang Ustaz maksud itu lepaskan kemalekatan yang merasa diri itu wujud dan bersifat. Pahami diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya makom arian itu. Jangan lagi merasa ada, merasa hidup, melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu. Lepaskan itu pada diri kita. Sadari sesadar-sadarnya, sejak dahulunya kita tidak pernah ada. Sekarang pun kita tidak pernah ada. Kemudian dan akan datang pun kita tidak pernah ada. Siapa yang mengatakan dirinya ada, itu ngaku-ngaku tuh Bapak Ibu. Itu baru dikatakan orang yang telah kenal Tuhan, dia itu mesti mati pada saat itu. Makanya orang yang mati ya bisa melihat Tuhan itu. Mati kesadaran diri, yang merasa diri itu ada. Yang hidup itu hanya kesadaran Tuhan. Tuhan yang sadar dengan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Akulah Tuhan, namaku Allah. Tidak ada Tuhan yang lain lagi selain aku. Maka sebelum adanya ada. Sebelum adanya kehidupan. Siapa yang dahulu ada sebelum adanya ada, dan sebelum adanya kehidupan. Tidak ada sebelum Allah. Bahkan sebelum kata-kata itu ada, Allah sudah lebih dahulu ada sebelum kata-kata itu ada. Kata-kata ada itu ada karena sudah ada alam itu. Sudah ada ruang, sudah ada waktu, sudah ada masa, barulah keluar kata-kata itu ada. Ini belum ada ruang, belum ada masa, belum ada waktu, belum ada alam, yang ada dalam dia semata-mata. Begitulah sulitnya kita menceritakan tentang rahasia dirinya, kalau bukan dia yang menjelaskan tentang dirinya kepada orang yang dia pilih. Ketika dia telah memberitahukan rahasia dirinya kepada orang yang dia pilih, maka orang itulah yang diajari Allah. Ilmu yang didapatkannya disebut namanya ilmu laduni. Atau disebut namanya ilmu kasab, ilmu hikmah, ilmu sir, ilmu makrifat. Wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Barang siapa yang aku berpetunjuk, aku pilih dia untuk mengenalkan akan diriku, rahasia aku kepada dirinya. Maka dialah orang yang mampu mengenal akan rahasia diri aku. Itu juga sebatas yang aku beritahukan kepada dirinya. Jadi kita kenal Allah sebatas apa yang Allah beritahukan kepada kita. Allah beritahukan kepada kita, kita tak mampu mengenalnya. Di situ rahasianya Araftu Rabbi Rabbi. Aku kenal Allah dan Allah, aku mengenal Tuhan dan Tuhan. Kalau aku tidak dikenalkan Allah rahasia dirinya kepada aku, Ma'araftu Rabbi, aku takkan pernah mengenal Tuhan itu. Itulah yang maknanya sedikit itu Bapak Ibu. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri kamu pemahaman, pengetahuan, sir tentang diriku, melainkan hanya sedikit saja. Sedikit Allah beritahukan rahasianya kepada kita. Wow, menurut kita itu. Apa tuh wow artinya tuh? Mau tuh wow. Apanya? Dan terheran-heran aku, kaget aku. Udah memusung dada tuh, ya, ketika memusung dada tuh menjadi hakim Tuhan pula di situ, ingin menjadi jaksa Tuhan dari situ. Kenapa? Kalamnya sudah menjadi fatwa, ilmunya sudah menjadi rujukan, ya, udah bersanad kata orang kini, ya. Inilah nanti ujub tuh. Makanya hati-hati kita. Orang makrifat itu tergelincir dengan makrifatnya. Orang hakikat juga tergelincir dengan hakikatnya.
Orang tarekat juga tergelincir dengan tarekatnya. Orang syariat juga tergelincir dengan syariatnya. Di mana letak tergelincirnya Bapak Ibu? Kita lihat satu-satu dulu. Orang syariat tergelincir dengan syariatnya. Ketika dia sudah melaksanakan amalan ibadah, ya, tahajudnya, duhanya, puasa Senin Kamisnya, khatam Qur'annya, puasa baitnya, puasa Daudnya, ketika itu, ya, apa kata dia? Aku ini, ya, masuk surga karena amalku, karena wiridan aku. Jadi seluruh amalan dan wiridnya itu adalah jalan untuk masuk surga. Seluruh amalia ibadahnya adalah kendaraan dia untuk masuk surga. Ketika itulah dia kadangkala tanpa disadarinya, dia membanding-bandingkan amaliyahnya dengan amalia sahabatnya. Aku bisa begini, kamu tidak bisa begitu. Songong betul lah kayak itu. Padahal Allah bilang apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadala kuntum minal khosyirin. Kalau bukan karena karuniaku, kalau bukan karena anugerahku, kalau bukan karena rahmat, cinta, dan balik kasih sayang aku kepada dirimu, haram noji kamu bisa beribadah. Haram bagi kita ini untuk mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Tak bisa kita ini sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berinfak, berwirid, dan amal-amal lainnya. Tapi kenapa kita ini bisa beramal? Kita bisa melakukan ibadah. Itu semata-mata karena karunia, anugerah, dan rahmat aku kepada dirimu. Itu Allah katakan. Dipertegas oleh Rasul kepada kita ini. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yumati minallah. Tidak ada salah seorang di antara kamu yang bisa masuk surga karena amalnya, karena ibadahnya. Dan tidak ada yang bisa lepas daripada azab sisa neraka juga karena amal dan wiridannya. Jangankan amalmu, jangankan wiridanmu, amalan aku pun juga nggak bisa masuk surga. Nggak bisa aku dilepas daripada azab sisa neraka. Illa birahmati minallah. Kita bisa masuk surga semuanya. Kita bisa lepas daripada azab sisa neraka. Itu semata-mata karena rahmat, karunia, dan anugerah Allah kepada diri kita. Rupanya sebesar zarah ibadah yang kita lakukan, sebesar zarah amalia ibadah yang keluar dari diri kita ini, bukanlah semata-mata karena kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Akan tetapi sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita, itu semata-mata karena karunia, anugerah, dan rahmat Allah kepada diri kita. Kalau sudah terpandang rahmat Allah pada diri Bapak Ibu, ya, maka tak terbetik hati ini untuk menuntut-nuntut Allah itu. Di mana tidak terbetik, tidak terlintas hati ini untuk menuntut-nuntut Allah. Karena sebesar zarah kebaikan yang keluar dari diri kita, itu bukan karena keakuan kita, bukan karena kemampuan kita. Itu semata-mata karena rahmat dan anugerah Allah. Namun orang yang tidak mampu memandang anugerah Allah pada dirinya, disitulah dia bernegosiasi dengan Tuhannya. Menggalas bahasanya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Kerajul dan dikaku dan ditanya, ya Allah, kalau aku lakukan amal kayak gini, ya Allah, apa pahalanya ya Allah? Kalau aku masuk surga nomor berapa nanti? Ya Allah. Padahal beramal pun dia, taat pun dia, butuh enggak Allah dengan amalan-amalan kita tuh? Nggak butuh. Makanya kita mesti sadar diri. Allah tetap butuh dengan amal kita. Jadi jangan bernegosiasi dengan Tuhan. Aku tak butuh dengan amalmu, kata Allah. Innani anallah. Aku ni Allah. Lagoniyun hamid. Aku ni maha kaya, aku ni maha terpuji, kata Allah. Aku ni ada, aku ni wujud, aku ni besar. Aku ni terpuji dan suci, bukan karena pujianmu, bukan karena sanjunganmu, bukan karena ibadah dan ketaatan kamu. Sebaliknya amal ibadahmu itu karena kasih sayang aku itu. Aku ini qiyamuhu binafsihi, kata Allah. Aku ini ada dengan sendirinya, bukan diadakan, ada dengan sendirinya. Jadi jangan kamu
lebih tua sehari dengan aku itu Tuhan. Itu jadi sadar diri kita memahami itu. Ya. Lalu di mana pula letak itu? Tergelincir dengan tarikatnya. Lihat, tergelincirnya orang tarikat itu pada saat terjadi pengalaman rohani pada dirinya. Bapak belajar tauhid sudah berapa tahun? Ustaz berapa tahun? Sudah berapa kalender lah? Udah 3 kalender udah? Udah. Nah. Pak Sudi udah berapa kalender ngaji sini? 1 kalender. Ada 3 kalender, ada 1 kalender. Lalu bertanya dia sama temannya, kamu 3 kalender, 1 kalender, udah ada pengalaman rohani? Oh belum. Saya belum sampai 1 kalender, baru 6 bulan. Pengalaman rohani saya udah sampai mi'raj saya nih. Yang belum sampai, yang belum ada pengalaman rohaninya, belum lagi. Belum tembus lagi. Sombong dia dengan pengalaman rohaninya tuh. Aku belum cukup lagi 1 kalender Pak Sudir. 6 bulan baru. Ada yang mengatakan 3 bulan, tapi aku udah bisa mi'raj. Aku udah bisa lihat itu. Kamu udah 3 kalender, tapi belum ada pengalaman rohani. Kamu nih masih kotor hati kamu nih. Enak kali dia menghukum-hukumi kawannya. Di situ terhijabnya orang tarikat itu dengan pengalaman rohaninya. Maksudnya, kalau ada temannya tidak ada pengalaman rohaninya, belum tembus, belum kasat tuh, belum naik makomnya lagi itu. Saya aja belum sampai 1 tahun, udah kasap saya. Itu tertipu tuh. Padahal yang sebenarnya Bapak Ibu, ini ada halnya juga tuh. Padahal Allah berikan pengalaman rohani kepada dirinya ya, untuk menambah keyakinan di dalam dirinya. Sebab apa? Kalau Allah tidak bukakan pengalaman rohani bagi dirinya, dia tidak yakin dan tidak percaya dengan ilmu yang disampaikan itu oleh gurunya. Jadi baru dia yakin kalau ada pengalaman rohani. Jadi pengalaman rohani itu buat dirinya sebagai bukti dalil bagi dirinya. Makanya Allah bukakan rahasianya. Sebab apa kata Allah? Kalau tidak aku bukakan pengalaman rohani bagi dirinya, dia nggak yakin tentang aku. Nggak yakin dia ada alam di luar dirinya. Nggak yakin dia. Itu baru alam. Tapi ketika aku bukakan itu bagi dirinya, itu sebenarnya dia sebenarnya ragu itu sebenarnya. Orang yang dibukakan pengalaman rohani bagi dirinya, itu ragu sebenarnya. Belum yakin dia tentang aku. Baru dia yakin ketika aku beri dalil bagi dirinya. Dalil dirinya itu adalah pengalaman rohani itu. Bagi orang marifat, tidak butuh dalilnya. Kalau dibilang dalil, Allah itulah dalil bagi dirinya. Ini hijabnya orang tarikat itu di situ. Jadi jangan jalan di tempat Bapak Ibu, naik lagi 2 tingkat ke atas lagi. Di hakikat. Kalau di hakikat di mana pula hijabnya Bapak Ibu? Kamu udah lihat Allah? Allah kan wujud, Allah kan nyata. Kalau kamu tidak lihat Allah yang wujud dan nyata, butuh sange lah kamu tuh. Butuh sange itu butuh nih? Butuh sange? Sebenarnya iya tuh mau. Mau kalau terjadi sendiri kan barangkali ya. Ya, kalau Allah itu wujud nyata Bapak Ibu, lalu disampaikannya sama temannya, Allah wujud nyata. Kalau wujud pasti bisa dilihat. Tapi kamu tak bisa melihat Allah yang wujud, berarti kamu buta itu. Hatimu masih kotor itu. Situ lihat hijabnya itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Padahal yang disaksikan belum tentu juga Tuhan yang dilihatnya. Ngaku-ngaku aja lihat tuh. Katanya dia melihat. Dapat ujian sama Tuhan masih hampir. Lihat tuh masih hampir. Tumbuh ban kepala aja banyak tuh, mau makan ada. Seminggu sudah tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau tak innalillah, di antara orang ke kilometer 7 balik. Apa namanya Daniel? Kilometer 7 balik itu? Apa namanya itu? ODGJ? Bukan ojol ya, bukan ojol ya. Orang yang sadar diri itu orang gila. Kekerasannya pada bentuk kepatuhannya, sami'na wa ta'na itu artinya. Dia tidak pernah menyalah-nyalakan peristiwa, tidak pernah menyalah-nyalakan nasib, kejadian, retak tangan, retak jari. Apalagi menyalah-nyalakan Allah. Gara-gara Allah mentakdirkan aku, makanya aku seperti ini di bakunya. Jadi Tuhan inilah cuma dia itu. Nah, jadi jangan sekali-kali menyalahkan Allah, Bapak Ibu. Apa pesan Allah kepada kita? Malam yasbir bil balai, walam yardawi qadai, wal yakhru takhta syama'i wal yatlub robban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan, kata Allah, dititipkan ya, cuma kan ditimpakan. Tidak sabar dia dengan ujian yang aku titipkan. Lalu dia tidak ridho pula dengan ketetapan aku, karena aku di Tuhannya. Tak yakin dia dengan kemampuan aku, kasih sayangnya aku, jaminan aku. Apal yakhru takhta syama'i. Keluarlah kamu dari kolong langit ini, carilah Tuhan yang lain lagi selain daripada ambo. Seminang Tuhan di situ. Nggak ngerti itu. Itu. Jadi ini mesti dipahami, ya. Tuh hijabnya di situ. Kalau hijabnya orang makrifat, Bapak Ibu, di mana letak hijabnya? Ketika dia menyenter ke dalam diri, ketika dia mulai merosok-rosok ke dalam diri, merosok-rosok tahu Pak? Meresek-resek, meraba-raba ke dalam. Ketika dia meraba-raba, merosok-rosok, meresek-resek, menyentar-nyentar, ikut ke dalam diri, aku ini sudah makrifat atau belum ya? Kalau aku makrifat, tentu aku ini adalah wali. Kalau aku wali, tentu aku punya karomah. Tapi apa karomah aku ya? Ketika dia meresek ke dalam diri, itu udah ada diri itu. Ketika dia menyentar dalam diri, itu sudah ada dirinya. Situ hijabnya itu. Udah ada dua Tuhan di situ. Maka orang makrifat tak boleh menyentar-nyentar ke dalam diri. Itulah yang selalu saya katakan, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah sampai kepada makam Tuhan, tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah sampai pada makam Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sampai kepada makam Tuhan juga belum tentu sampai kepada makam Tuhan. Maka diam saja di situ Bapak Ibu. Buktikanlah tentang pemahaman dan pengenalan kita kepada Allah. Ini usah bilang, kalau lapar makan, awi minum, panik menjual. Kantuk bawa lalok. Sakit berubah abi ngaji ya pulangnya oleh. Nggak ada nyala-nyalakan nasib dan takdir lagi itu. Itu yang dimaksud Tuhan itu. Diterimanya padanya. Itu yang katakan ridho itu. Dia tidak pernah benci dan membenci peristiwa apapun yang terjadi pada dirinya. Karena yang terpandang situ adalah Allah yang maha baik di situ. Kalau Allah yang maha baik yang memberikan ujian itu pada diri kita, pasti semuanya adalah baik kalau terpandang Allahnya di sana. Cuma karena hati yang belum mampu memandang kasih sayang Allah, kadang disitulah kita bilang Allah itu SPK. Apa SPK itu? Sampili karya. Inilah orang yang cerdik buruk atau ya. Orang memandang Allah itu sebelah mata aja. Kalau diberi Allah nikmat dan karunia, barulah lunak gigi ini pada lidah. Allah merahmatiku, Allah sayang kepada aku, karena aku nih, Allah sayang kepada aku. Itu ketika baiknya. Ketika dia dapat ujian dan musibah, doa tidak diijabah Tuhan, keinginan tidak dikabulkan Allah, utang bertambah terus setiap bulan, sebab pada dia itu tetap mengaji, dia itu tetap zikir. Ketika dia mengaji dan berzikir, keinginan tidak tercapai, mulai panik di situ. Memang Tuhan itu nggak ngerti nih kan awak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika dia bilang Tuhan itu tak mengerti dengan dirinya, Allah tak bersahabat lagi dengan dirinya, malas lagi berzikir, malas berdoa, tak sholat-sholat lagi itu. Ada tunjuk kidah Tuhan tuh. Inilah na'udzubillah min zalik itu. Jadi dia pingin bertuhan kepada Allah itu Tuhan mesti menjadi
pelayan dirinya. Tuhan mesti menjadi budak dirinya. Kalau Tuhan itu kita jadikan sebagai budak kita, pelayan nafsu kita, cobalah ibu-ibu berpikir siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang jadi hamba lagi di situ. Boleh nih? Halo, siapa yang jadi Tuhan lagi di situ? Kalau Tuhan mesti mengikuti maunya kita, Tuhan mesti melayani nafsu kita, siapa yang jadi Tuhan lagi di situ tuh? Itu kita yang jadi Tuhan lagi itu. Ya kan? Itu yang salah kaprah dalam memahami Tuhan. Kelama si paru ini sih itu mah. Ya. Bertuhan kepada Allah jangan seperti itu. Ya. Betul-betul sabar kita. Bahkan kata-kata sabar tak boleh dimunculkan lagi. Ikhlas pun tak dimunculkan lagi. Kalau masih ada sabar dan ikhlas, masih ada wujud di situ. Dia sajalah yang sabar dan ikhlas dalam menjalankan takdir dirinya sendiri di situ. Situlah nikmat itu muncul itu Bapak Ibu. Sakit nikmati, sehat nikmati, nikmati sendiri. Jangan ngeluh-ngeluh, saya ini sakitnya 1 minggu. Itu medsos pula lagi, medsos sama tuh. Alebay kanilah tuh. Awak sakit kepala udah sampai dunia tahu tuh. Apa kata orang? Hanya hati-hati. Apalagi main TikTok, bagus selingkuh nanti lagi. Ada tuh, sering-sering main TikTok, nggak pula mau ngaji lagi, selingkuh jadinya. Datang pula sama ustaz lagi, sang sayaku. Hati-hati, maminya. Tuh rahasianya, kamu kaji lagi lah. Ini tentang kaji Allah, selesai lagi nih. Udah, kita lanjut lagi sini. Nanti biarkan aja lah kayak gitu tuh. Jadi siapa yang sudah mengenal Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, berkata wajah dengan Tuhan, ketika itu dirinya itu fana, karam. Jadi orang-orang tua kita memberikan suatu kias saja Bapak Ibu. Orang tua yang paham. Tapi kalau orang tua tidak paham, takut dia. Anak kecil tak boleh mengaji ilmu ma'rifat, cepat matinya. Makanya orang tua yang tidak paham, kamu jangan ngaji-ngaji lagi. Kamu anak satu-satunya punya-aku. Bagi orang paham, ya begitulah maksudnya. Orang yang mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hayat, sama basar kalam ilmu kuda iradat, ketika itu mati kesadaran dirinya yang merasa dirinya wujud dan bersifat itu. Itu maksudnya. Makanya orang tua itu wajib belajar mengaji ilmu ma'rifat. Bukan anaknya saja, orang tuanya. Karena orang tua ini bukan hanya mampu menafkahi anaknya, menyekolahkannya, memberi makan dan sebagainya, tapi tugas orang tua wajib menghantarkan istri dan anak-anaknya untuk bisa usul kepada Allah. Bukan hanya mencukupi kebutuhan makan minumnya, beli mobil, beli motor, beli rumahnya, mencarikan bini untuk dirinya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi tugas yang sebenar-benarnya, di samping itu wajib di atas wajib, mampu dia menghantarkan anaknya, istrinya untuk usul, liqo, bermusyahadah dengan Allah. Itulah tugas yang sebenar-benarnya. Barulah tercapai apa yang disampaikan oleh Rasul. As-sayhu fi ahlihi kan nabi bil ummati. Peranan ayah bunda, peranan ayah, peranan ibu dalam keluarganya, sama persis seperti peranan Nabi dan Rasul terhadap umatnya. Jadi kalau Nabi dan Rasul terhadap umat, menghantarkan umat ini untuk bisa usul kepada Allah, biar tahu dia jalan pulang dan kembali kepada Tuhannya. Ketika tugas kita menghantarkan anak-anak kita, istri kita kepada jalan Allah, berarti tugasnya ayah itu sama persis seperti tugasnya para Nabi dan para Rasul. Rupanya Nabi dan Rasul dan kita semua mesti wajib berdakwah itu. Berdakwah terhadap diri sendiri. Ini mesti pahami. Kalau sudah mati diri Bapak Ibu, disebabkan Bapak Ibu melihat Tuhan, pada saat itulah betul-betul nyata Tuhan itu Bapak Ibu. Nyata Tuhan itu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu.
Tiap-tiap segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, hakikatnya itu halikun, tidak pernah ada. Sesuatu tak pernah ada, alam tak pernah ada. Diri kita tidak pernah ada. Kalau alam dan sesuatu serta diri kita tidak pernah ada, hakikatnya fana, hakikatnya mati. Illa wajahahu, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada, siapa alam, siapa sesuatu, siapa diri, inilah yang disebut namanya Ainullah. Ini yang disebut namanya alam dan sesuatu, itu disebut namanya Ainullah atau wujudullah. Disitulah rahasianya Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah tiap-tiap segala sesuatu itu, Allah tiap-tiap segala sesuatu sudah meliputi. Maka tidak ada yang tidak ada Allah. Ya, tidak ada yang tidak ada Allahnya pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan wujud nyatanya dirinya yang tunggal itu, Bapak Ibu. Dialah yang wujud, dia yang nyata di situ. Kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah itu. Pada alam ini, sempurnalah yang disebut namanya dengan insan. Rupanya insan, diri Bapak Ibu ini, yang dikatakan insan adalah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan wajah rupa Allah itu. Itulah Allah katakan, khalaqal insan ala suratul rahman. Khalaqal insan ala suratul rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu Allah. Yang kedua, wa khalaqa Adam. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya sendiri. Maka insan itu maknanya rahasia. Kalau Bapak Ibu sulit mencari, mengetahui nama ke-100 daripada diri Allah itu, sebenarnya nama yang tersembunyi daripada diri Allah yang ke-100, itulah disebut namanya insan. Al-insanu sirri wa nasirahu. Insan itu nama rahasia diriku. Insan itu nama rahasia diriku, kata Allah. Insan itulah nama yang ke-100 itu. Kalau insan itu nama rahasia diri Allah, maka nama daripada insan itu Daniel. Daniel kan insan. Insan itu bernama Daniel. Nama Daniel juga nama rahasia daripada diri Allah. Sekalian alam ini adalah rahasia diri Allah. Kalau begini bentuknya, apa namanya nih? Itu juga nama rahasia diri Allah yang wujud dan nyata pada alam. Ini apa namanya nih? Tiang ini nama rahasia Allah. Karena dia wujud pada alam. Kalau begini bentuknya adalah tiang, maka tiang itu juga nama rahasia Allah yang wujud pada alam ini. Semuanya Bapak Ibu. Dulu dipahami. Makanya wajib kita ini mengenal diri kita ini. Insan ini ya. Siapa insan itu? Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Wajibnya. Maka nyatalah insan itu tempat memandang nyatanya akan wujud rupa diri Allah. Apanya Allah yang nyata pada insan? Kalau insan itu disebut namanya Ainullah. Apanya Allah yang nyata pada insan? Kalau insan itu disebut namanya wujudullah. Apanya Allah yang nyata pada insan? Kalau insan itu kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu. Lihat. Yang nyata pada insan itu nyata akan zatnya. Yang kedua, nyata akan sifatnya.
Yang ketiga, nyata akan asmanya. Yang keempat, nyata akan afalnya. Rupanya Bapak Ibu, insan itu adalah afal Allah. Insan itu asma Allah. Insan itu sifatnya Allah. Insan itu adalah zatnya Allah. Sekarang kita rinci lagi. Kalaulah insan itu tempat memanah afalnya Allah, ya, afalnya Allah pada insan ini, apa sebutannya Daniel? Afal Allah pada insan ini, apa sebutannya? Hah? Iya, nyatanya afal Allah pada insan itu pada tubuh. 100 Daniel. Tapi tidak dapat bocoran soalnya. Yang kedua, Rahmi, asma Allah pada insan itu apa namanya? Hati. Bu Susi, Bu Sus, sifat Allah pada insan apa namanya? Ruh. Bu Linda, zatnya Allah pada insan apa namanya? Bu Linda, halo? Hah? Udah sehat giginya? Adalah sir. Tidak. Sir pada insan, zat pada Allah. Ruh pada insan, sifat pada Allah. Hati pada insan, asma pada Allah. Tubuh pada insan, af'al pada Allah. Ya. Makanya sempurnalah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu betul-betul nyata pada insan. Makanya rahasianya, siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Rupanya Tuhan itulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirinya itu. Jangan ragu Bapak Ibu lagi di situ. Apakah Bapak Ibu ngaku Tuhan di situ nanti? Apakah jadi Tuhan? Tidak. Kalau tidak ngaku Tuhan, kalau tidak jadi Tuhan, lalu jadi apa sih ini? Jadi apa Daniel? Untuk menyatakan, untuk memberikan pemahaman, penjelasan kepada umat ini bahwa Allah sajalah yang wujud semata-mata. Jadi ilmu tauhid bukan ingin mengaku Tuhan, apalagi jadi Tuhan, jadi Tuhan nanti. Tidak ada pengakuan-pengakuan di situ. Di situlah Ustaz katakan kesempurnaan ma'rifat ini adalah diam. Diam itulah yang dikatakan oleh Nabi, kala lisanahu itu. Keluhnya lidah itu diam maksudnya. Diam itu jangan ditunjuk-tunjuk juga lagi. Jangan disebut juga lagi. Kalau disebut-sebut, ditunjuk-tunjuk, dijelas-jelaskan tadi, itu udah disate namanya itu Bapak Ibu. Tahu disate? Bapak Ibu udah paham tentang Allah, disate juga lagi. Usah buatlah sate, belum tahu sate. Minggu depan kita makan sate. Kalau di sate juga lagi makan, nampak situ apa lagi? Jantung. Yang nampak tuh rabunya, yang nampak tuh ususnya, aglemeknya lagi. Itu namanya kalau dicencang-cencang juga kaji itu mentah lagi Bapak Ibu. Ibu-ibu udah masak nasi, dan jadi nasi, dikasih juga air lagi, tanah lagi, jadi apa lagi itu? Jadi bubur itu kapan juga jadi nasi lagi? Nggak selesai nanti itu. Makanya diam lagi di situ. Kesempurnaan ma'rifatnya diam. Bukan diam-diam, maksud diam, paham maksudnya itu. Ketika itu rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan disebut Allah itu diri kita. Jangan katakan kita itu Allah. Allah katakan Allah, hamba. Kita ini setetes saja dari sebuah lautan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu meminum air laut itu semuanya? Nggak mungkin bisa menghabiskannya. Tapi kalau ingin tahu asinnya air laut, cukup ambil 1 sendok, teteskan 1 tetes di lidah. Apa rasanya? Kalau asin berarti Bapak Ibu tahu lah air laut itu semuanya asin. Kalau kita ingin kenal Allah, tak perlu dikaca alamnya semuanya. Dikaca tahu, bukan berkaca. Dikaca itu apa namanya? Dikacau. Jangan dikacau alamnya semuanya.
Jangan diteliti semuanya. Matahari, bulan, bintang, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, umur kita 200 tahun, dikacau alam itu mengenal Tuhan, habis umur kita belum juga sampai bertemu Tuhan tuh, tapi kenalilah sajalah dirinya. Kenali diri. Siapa sudah kenal diri sebagai alam mikro, mewakili alam makro, insya Allah Bapak Ibu bosobok Tuhan di situ. Kalau tidak bosobok, jangan pulang dulu ke Malaysia. Jangan pulang dulu ke Panam. Nah, ini jaminannya. Sekarang Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu. Ibu-ibu dulu. Udah lihat Allah atau belum? Udah lihat atau belum? Udah. Kalau udah sedang ngapa Tuhan tuh? Udah tunjuk ini tuh. Aduh di tangannya ya. Tapi kalimat itu tak boleh lagi disebut. Tidak ada pertanyaan. Tapi kenapa Ustaz tanyakan? Ustaz ingin mengambil mutiara dalam hati ibu-ibu nih. Ada nggak mutiara di dalamnya? Kalau tidak, berenang di kulit air aja selama ini. Tuh, berenang di kulit air tuh. Nah, ini orang yang berenang di kulit air nih lihat. Di pulau A, pulau B. Nah, ini lautnya. Nah. Dia bisa berenang dari A ke B, Bapak Ibu. Balik lagi ke sini. Tapi dia tidak mampu menemui mutiara yang ada di dalam dasar laut itu. Ini namanya berenang di kulit air. Dia kaji syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, hakikat, tarikat, syariat. Tapi dia belum menemui Tuhan yang dia kaji itu. Baru sebatas logika, sebatas kata-kata, sebatas retorika, sebatas imajinasi. Tapi dikatakan betul, yang mana yang Tuhan yang kaji sama ini? Itulah masalahnya. Tak paham dia. Padahal dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinama itu adalah kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Setiap nama pasti ada orangnya. Coba Ustaz mau coba tes dulu. Ibu Leni dulu. Coba sebut mic boleh nih. Mic. Ini yang mic itu atau yang ini? Ini alhamdulillah. Coba sebut sepeda. Ini yang sepeda atau ini atau ini? Yang mana sepeda tuh? Ini atau ini? Atau ini? Yang mana nih? Yang ini yang sepeda tuh, yang ini atau yang ini? Yang mana? Jadi boleh ini dulu. Sebut lagi sepeda, berterang kajinya harus terang. Pulang dari sini mesti jelas, bukan ragu. Sepeda, yang ini yang dikatakan sepeda, atau yang ini, atau yang ini. Tidak ada kan? Berarti kan paham tuh. Disebut namanya mesti jelas orangnya. Kalau ini dikatakan spidol, apa namanya Pardi? Ini ya spidol tuh. Ini yang Ustaz maksud, apapun yang kita sebut, disebut Allah ada orangnya. Disebut Allah jelas wujudnya. Karena Allah itu wujud. Maka dikatakan, kullu mawjudan yasihu ayyura. Setiap yang wujud sah bisa dilihat. Ini wujud nak? Bisa nggak dilihat? Allah wujud bisa nggak dilihat? Kalau Allah wujud bisa dilihat, bagaimana mau melihat Allah yang wujud itu? Pada alam sempurna pada diri keha, koha. Ragu Bapak Ibu bilang keha, niha, koha. Sempurna atau tidak? Ini yang sempurna itu Bapak Ibu, tapi rahasiakan Bapak Ibu. Ya. Kenapa Ustaz antarkan gaji tidak dirahasiakan? Karena kita namanya taklim wal muta'alim. Ini di tempatnya. Kalau di luar jangan. Jangan disebut itu Bapak Ibu. Alam sebutlah alam, sesuatu sebutlah sesuatu. Insan sebutlah insan, meja sebutlah meja, kursi sebutlah kursi.
Walaupun kita sebut meja, kursi, alam sesuatu, namun kita tahu rahasia hakikatnya. Pandangan zuhir nampak mejanya, pandangan zuhir nampak dindingnya, pandangan zuhir nampak bapak ibunya, pandangan batin tampak Allahnya. Nah, ini yang mesti dikatakan, ya, pandangan yang syuhud itu. Pandangan syuhud itu, apa yang dipandang tadi itu, mesti yang terpandang itu hanya satu wujud saja. Ini yang pandang syuhud. Pandang hati, ini yang sebut namanya pandangan yang wahdatul wujud. Apa yang pandang, itu hakikatnya tiada lain adalah wujud dirinya semata-mata, Bapak Ibu. Itu baru sempurna dia. Rupanya mencari Allah itu tak payah rupanya. Ya, Allah yang kita cari selama ini adalah Allah yang sudah wujud, nyata, dan rupanya sudah disebut namanya dengan insan. Kita selalu memandang keluar diri, selalu. Pandanglah ke dalam diri. Itu maksudnya. Pandang di luar, diri ke dalam. Itu baru bersobo Allah itu, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah mampu mengenal dan menyaksikan Allah, aku pun dah letih.